Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Dewi Lestari dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang senam lantai. Jadi, senam lantai ialah merupakan salah satu bagian dari cabang senam yang dimana gerakannya dilakukan di atas lantai yang berupa matras atau permadani. Senam lantai juga dapat disebut dengan senam bebas. Hal ini dikarenakan persenam tidak menggunakan alat bantu selain matras dengan ukuran 12 x 12 meter atau menggunakan matras dengan lebar 1 meter dan panjang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu sejarah senam lantai. Sejarah senam lantai itu tidak dikenal semenjak kapan senam lantai ini terdapat. Tetapi senam sendiri diperkirakan telah terdapat semenjak era Yunani kuno pada tahun 1776. Seseorang berkebangsaan Jerman berupaya memasukkan senam ke dalam pembelajaran sekolah. Di tahun yang sama, Johann Christian Friedrich Gatmas menghasilkan gerakan senam yang sistematik yang diucap dengan gimnastik Furvijagen berkat jasanya dalam senam dunia. Tadinya Indonesia cuma memahami senam dasar yang lebih baik pada masa penjajahan Jepang yang diucap dengan Taiso. Tahun 1977, dosen STO Sekolah Besar Berolahraga berhasil menghasilkan gerakan senam yang dinamakan Senam Pagi Indonesia. Gerakan senam ini gabungan dari gerakan Taiso serta jurus pencaksilat. Senam ini setelah itu tumbuh jadi senam SKJ. Selanjutnya yaitu macam-macam gerakan senam lantai. Macam-macam gerakan senam lantai itu ada guling ke depan, guling ke belakang, lompat harimau, lenting tangan, meroda, lompat jongkok, lenting tangan putar, lenting tangan ke belakang, keseimbangan lutut berguling atau squat roll, lompat kangkang, kayang, sikap lilin, dan masih banyak lagi. Manfaat senam lantai. Jadi, banyak sekali manfaatnya jika kita melakukan senam lantai. Yang pertama yaitu kemampuan gerak tubuh semakin lincah. Kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. 3. Menambah kekuatan fisik. 4. Menjaga keseimbangan. 5. Melatih lompatan. 6. Meluruskan tubuh yang bungkuk. 7. Melatih kefokusan. 8. Membakar lemak. 9. Sirkulasi aliran darah lebih lancar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kekuatan jantung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.